Kembali deui nya. Bahwa kemari syarat disebut bisa menyentuh perempuan itu yang kelima, perempuannya adalah bukan mahram. Ya, bukan mahram. Bukan mahram sebab semahram mah tidak batal seperti menyentuh ibu. Tapi ada mahram tapi batal ya. Termasuk yaitu wati syubhat. Anak yang diwati syubhat itu mahram, haram dinikah, tapi ketika disentuh tetap batal. Kalau ibu haram dinikah, ketika disentuh tidak batal. Masuklah ya penyempurnaan mengenai khusus pembahasan tentang wati syubhat. I'lam anna wat'a syubhatil ladzi la yusafu bi ibahatin wala tahrimin. Ketahuilah bahwa wati syubhat yang tidak disifati dengan sifat boleh dan sifat haram yaitu syubhat fa'il. Huwa syubhatul fa'il. Bagaimana gambarannya syubhat fa'il? Ka'an yazunna imro'atan, seperti orang menyangka istrinya, ya, menyangka bukan maaf, gitu. Seperti orang yang menyangka perempuan ajnabiyatan, orang lain, perempuan lain, zaujatahu, menyangka perempuan lain adalah istrinya. Fayatauha, kemudian diwati lah, ya. Jadi yang kemarin contoh mati lampu, ya. Ternyata adalah perempuan, disangka itu istrinya padahal orang lain, maka itu namanya wati syubhat fa'il ya. Gimana hukumnya ketika diwati? Ya haram tidak, boleh juga tidak disebut zina karena itu kesalahan ya, kesalahan, tapi kesalahannya harus yang tidak disengaja ya mah ya. Kalau disengaja nggak ada itu mah ya. Jadi hukum yang seperti ini ya kejadiannya ada tapi jarang terjadi ya. Kemudian seperti contoh wati mukroh ya, menjima tapi dipaksa ya. Kalau misalkan tidak dijima, misalkan ditembak, nah itu berarti wati mukroh. Nah itu juga sama disebut jadi disuruh menjima. Jadi seseorang disuruh mewati perempuan ya. Kalau tidak mau berarti itu celaka, misalkan mati ya, itu disebut wati mukroh, berarti dipaksa. Hukumnya syubhat. Tidak disebut zina, berarti tidak disebut haram, dan juga tidak disebut boleh. Oh berarti boleh yang itu? Enggak, tetap hukumnya tidak boleh, tapi tetap juga hukumnya tidak haram. Nah, itu yang pertama namanya wati syubhat fa'il. Kemudian wa amal watu bi syubhatil mahal kawati amata waladi. Syubhat mahal itu ya, yang kedua yaitu seperti mewati hamba sahaya punya anaknya sendiri atau punya bebarengan, atau seorang tuan menjima mewati abid mukatabnya, amat mukatabnya. Yang mana amat mukatab kan sudah menyicil untuk kemerdekaannya tapi masih diwati juga. Ya, itu nanti masuknya adalah wati syubhat mahal. Kemudian yang ketiga adalah syubhat torik. Torik itu menurut pendapat mazhab lain ya boleh, tapi pendapat mazhab lain tidak boleh, itu wati. Ya. Seperti akad nikah kepada perempuan dengan satu pendapat yang dibolehkan oleh satu ulama ya, kemudian diikhtilafkan oleh ulama lain seperti Imam Hanafi, maka hukum-hukum yang di atas ya itulah tidak disifati dengan sifat haram, jadi hukumnya syubhat, tidak haram. Juga tidak dihukumi ibahah. Nah, kembali lagi wasumya watu amatil walad, dinamai mewati amat anak sendiri disebut syubhat mahal ya. Mewati amat punya anak sendiri disebut syubhat mahal. Li'anna malal walad kullahu mahalun, karena harta anak sendiri itu seluruhnya adalah tempat untuk menjaga bapaknya ya, termasuk harta anak itu adalah amat gitu. Maka menjaga ya, penjagaan si anak itu termasuk ya, yaitu menyiapkan bapaknya fasilitas untuk bersenang-senang dan membiayainya gitu. Jadi kenapa alasan disebut mahal? Karena harta anak itu tempat untuk menjaga bapaknya. Karena anak itu termasuk hartanya adalah punya bapaknya gitu. Anta wa maluka li abika, kata Rasul gitu ya. Kamu beserta harta-hartamu adalah milik bapakmu. Saloba-lobana urang boga harta, tetep eta teh harta bapak urang. Erek dicokot irah wae sok kenuai mangga gitu. Jadi tidak boleh menuntut ya. Kalau harta kita diambil oleh bapak tidak boleh menuntut sedikit pun.
Kemudian tadi contoh ya, contoh wati syubhat mahal. Kemudian contoh wati syubhat torik. Contohnya bagaimana? Kan nikahi bila syuhudin indal aqdi inda malikin wa yajibul ishad indahu qabla dukhul. Menurut Imam Malik, nikah tanpa saksi boleh ya. Tapi nanti ketika mau menjima di malam hari itu harus mendatangkan saksi. Ya, itu pendapat Imam Malik. Ya. Wabila waliin indah Abi Hanifah, menurut Imam Abu Hanifah tanpa wali juga bisa, ya, tanpa wali juga bisa. Ya, gimana hukumnya menikah dengan perempuan tanpa wali atau menikah dengan perempuan tanpa saksi? Ya itu hukumnya nanti sah, tapi ketika wati karena wati syubhat, ya, wati syubhat nggak disebut zina, disebutnya wati syubhat. Atau tanpa ada wali, tanpa ada saksi, dua-duanya nggak ada. Ya, itu mazhab Daud Az-Zohiri. Ya, menikahkan dirinya sendiri kepada laki-laki. Ya, maka fala hadda 'alal wati, maka tidak ada had. Hukum had bagi orang yang mewatinya. Ya, walaupun dia menyangka, walaupun tidak ada maksud untuk mengikuti satu mazhab yang lain. Ya, contoh dia mazhab Syafi'i, tidak ada maksud mengikuti Imam Malik, tidak ada maksud mengikuti Imam Abu Hanifah. Ya, tapi ternyata nikah tanpa ada saksi, contohnya misalkan. Ya, walaupun dia meyakini, udah haram nih nanti menjimaknya gitu ya. Nah, sekalipun dia punya keyakinan haram, tapi tetap itu tidak disebut zina. Ya. Itu namanya wati syubhat. Wa qad nazama ba'duhum, maka dinazamkan oleh sebagian ulama asyubuhatu salasata. Wa qad nazama ba'duhum asyubuhati salasata fi qaul. Para ulama, sebagian ulama telah menazamkan bahwa asyubat yang 3 dalam nazamnya. Allad abahal ba'du hillahu fala hadda bihi walit tariqi istamala. Ya, wati syubhat yang dibolehkan oleh sebagian ulama kehalalannya, kemudian sebagian ulama boleh, sebagian ulama tidak boleh. Maka fala hadda, tidak ada had, hukum had baginya. Nah, disebut namanya syubhat tariq. Kemudian wa syubhatun li fa'ilin, syubhat fa'il ka'an atali hurmatin yazunu hilan musbata. Seperti contoh seorang laki-laki mendatangi perempuan orang lain dan menyangka bahwa itu adalah istrinya, itu namanya syubhat fa'il. Yang terakhir dzatashtirakin, ya, perempuan amat punya babarengan, ya, itu atau punya anaknya atau abid atau amat mukatab, ya, al-hikon wasamiyan hadal akhir bil mahal, sebutlah namanya syubhat ini namanya syubhat mahal, fa'laman, maka ketahuilah. Jadi intinya kembali lagi, ya, perempuan yang diwati tapi tidak secara normal dari 3 hukum yang di atas itu syubhat, ya, itu perlu diketahui hukumnya itu tidak hukum ibahah, juga tidak ada hukum tahrim, ya, hukumnya itu syubhat sesuai dengan namanya masing-masing. Nah, kembali lagi kemarin, ya, anaknya itu anak dari hasil daripada atau ibunya yang diwati syubhat, berarti itu hukumnya adalah daripada anak sendiri, berarti, ya, hukum anak sendiri, berarti hukum anak sendiri itu berarti tidak boleh diwati atau dinikahin gitu. Seandainya terjadi menjadi anak dari hasil hubungan tersebut, maka anaknya itu bernasab kepada siapa? Tetap kepada bapaknya, ya, kepada orang yang mewatinya gitu. Jadi hukumnya seperti itu. Jadi anaknya itu, ya, kalau anak dari hal lahir itu berarti anaknya menjadi anak kandung, berarti bernasab kepada bapaknya. Dan kalau anaknya ada anak tambahan berarti anak tereknya, berarti kalau anak tere ya berarti anak tere menjadi anak, berarti tidak boleh dinikah, ya, tidak boleh dinikah hukumnya selama dia memang jadi hukumnya tetap tidak boleh dinikah, ya, selamanya itu, karena ada hubungan wati syubhat di dalamnya. Las ar-rabi'u masuku bulil adamiyyi wallahu alam bisawab walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.